Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darmono, mahasiswa Universitas Terbuka dengan nomor induk mahasiswa 0488070506. Saya dari Fakultas Sains dan Teknologi, program studi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan video tugas 3 dari program studi dari mata kuliah jaringan komputer dengan judul membangun dan mengonfigurasi jaringan sederhana dengan HTTP dan DNS server. Dalam video ini kita akan belajar membangun dan mengonfigurasi sebuah jaringan sederhana yang terdiri dari beberapa perangkat jaringan, yaitu ada komputer, ada switch, ada server, ada juga router, ya. Dimana tujuannya adalah untuk memastikan semua perangkat dapat saling terhubung. Komputer dapat mengakses layanan HTTP server dan mengakses layanan HTTP menggunakan nama domain melalui server DNS. Baiklah, kita mulai saja videonya. Tugasnya, ya. Ini kita buat file baru sesuai dengan gambar petunjuk dari tugas 3 ini. Di sini ada sebuah jaringan atau dua kelompok jaringan, di mana di sini terdapat beberapa perangkat, yaitu ada 2 buah PC, lalu kemudian ada 3 buah server, gitu ya. Lalu kemudian ada juga switch, ada 2 buah switch, dan ada juga router, di mana router ini berfungsi untuk menghubungkan jaringan yang berbeda atau memberikan akses, ya, untuk internet. Mari kita tata dulu untuk tata letaknya. Kita letakkan di sini sesuai dengan gambar petunjuk pada tugas, ya. Lalu kita beri nama untuk server yang ini adalah di sini adalah pendilkom.com, di mana mungkin ini akan menjadi server HTTP. Lalu kemudian ada di sini server namanya ilkom.com. Lalu yang server 2 ini adalah sebagai server DNS atau DNS server. Oke. Lalu di sini ada PC 0, ada juga PC 1. Selanjutnya mari kita hubungkan beberapa perangkat ini sesuai dengan gambar petunjuk pada tugas menggunakan kabel dengan koneksi straight. Nah, komputer ini kita hubungkan ke switch menggunakan pas Ethernet 0. Lalu sini masuk ke switch. Lalu kemudian dari server juga kita hubungkan ke switch. Seperti ini. Ini sebagai kelompok jaringan yang pertama, ya. Lalu dari PC 1 ini kita hubungkan juga ke switch yang ini, switch 1. Lalu dari server ilkom.com juga dihubungkan ke switch 1. Lalu kemudian DNS server kita hubungkan juga ke switch 1.
Oke, di sini kita sudah mendapatkan dua kelompok jaringan ya. Nah, agar kedua kelompok jaringan ini terhubung satu sama lain, kita perlu sebuah perangkat yang dinamakan router ya. Router ini dapat menghubungkan dua jaringan yang berbeda agar saling terkoneksi. Ini dari switch 1 ini kita hubungkan ke router ya, masuk ke pas Ethernet 0. Nah, harus diingat ya, tadi yang barusan yang kelompok pertama ini masuk ke pas Ethernet 0. Lalu kemudian yang kelompok kedua ini masuk ke routernya yang pas Ethernet 1. Oke. Kita lihat di sini kedua kelompok udah saling terkoneksi. Kemudian kita untuk melakukan untuk memastikan semua perangkat ini terhubung, kita perlu memberikan address ya, atau IP. Kita berikan address yang di sini itu untuk PC 0. IP addressnya kita contohkan 192.168.0.10 misalnya. Untuk netmasknya kita autokan. Lalu di sini ada server. Server ini juga diberi IP yang sejenis ya, satu kelas dengan yang PC tadi, karena ini masih dalam satu jaringan 192.168.0.3 misalnya. Oke, netmasknya juga dikasih 0. Lalu kemudian yang ini kita beri yang PC 1, kita bedakan ya teman-teman. Kita gunakan IP statik. Di sini misalnya 192.168.1.20 misalnya. Netmasknya kita kasih juga automatic. Oke. Lalu kemudian ini server ilkom.com juga kita kasih IP. IP yang kurang lebih sama dengan PC 1 tadi, 192.168.1 titik di sini 3 misalnya. Oke. Lalu kemudian DNS server juga dikasih IP yang sama 192.168.1.5 misalnya. Oke, sudah terhubung. Lalu kita coba tes koneksi ya, untuk kelompok jaringan yang ini dulu. Yang ini kita tes di ping ke server Pendilkom ya, dimana IP-nya 192.168 tadi berapa ya, 0.3. Oke, terhubung teman-teman, berhasil. Lalu kemudian kita cek yang kelompok kedua ini. Kita coba cek koneksi ke ilkom.com. Ping 192.168, IP-nya itu 1.3. Oke, berhasil terhubung. Lalu coba lagi ping ke server DNS-nya. IP-nya itu 192.168.1.5. Oke, berhasil terhubung. Lalu bagaimana kalau kita coba dari PC 1 ini ping ke PC 0? IP-nya yang PC 0 itu tadi 0.10. Nah, reach out ya, karena di sini beda jaringan, karena routernya belum terkonfigurasi. Oke. Nah,
Untuk lebih memudahkan kita kasih saja IP di sini, nama ini dikasih di belakangnya kasih nama nomor IP addressnya, biar enggak bingung. Di sini 192.168.0.10 tadi ya, kalau nggak salah ya. Lalu ini yang ini 192.168.0.3. Oke, yang ini tadi 192.168.1.20 kalau nggak salah ya, benar. Lalu yang ilkom ini 192.168.1.3. Ini untuk mempermudah nanti pas konfigurasi berikutnya. 192.168.1.5. Oke. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi router agar bisa dari PC 0 ini bisa terhubung ke PC 1. Kita konfigurasi si router ini melalui config, lalu kemudian kita config pas Ethernet 0-nya nih. Tadi pas Ethernet 0 itu yang mana ya? Yang ini ya. Oke, yang bawah. Yang pas Ethernet 0 kita konfigurasi. Untuk konfigurasinya kita buatkan IP gateway ya, atau pintu gerbang 192. Ini yang sekelas dengan jaringan pertama ya, 168.0. Kita kasih aja 1. Subnet masnya auto. Nah, kalau yang pas Ethernet 1 kita satu kelompok dengan jaringan yang kedua dari 1.1. Subnet masnya jangan lupa ininya di on kan. Oke. Nah, lalu di si PC ini agar dapat terhubung, IP-nya kita kasih IP gateway. Gateway-nya kita kasih IP sesuai dengan yang kita config di router. 192.168.1.1. Oke. Oke, yang ini tadi apa kok masih merah ini? Pas Ethernet 0-nya belum on. Oke, di on kan. Yang ini juga nanti dikasih gateway untuk bisa tembus ke koneksi dengan kelompok kedua. Ini 0.1 ini. Yang ini gateway-nya coba tadi kayaknya salah nih. Ini 0.1 gateway-nya. Oke. Lalu kemudian ini nanti dikasih juga IP gateway-nya 192.168.1.1. Oke. Lalu yang ini kita 192.168.1.1. Oke. DNS servernya juga kita kasih IP gateway di sini 192.168.1.1. Oke, mari kita coba tes ping dari sini, dari PC 0 ke PC 1 ya. Coba tes IP-nya PC 1 itu 192.168.1.20. Coba kita tes. Nah, terhubung ya. Ada replay. Dari PC 1 ini kita coba ping ke Ilkom, server Ilkom
IP-nya 13 ya. Coba terhubung nggak? Nah, terhubung ya. Oke, terkoneksi juga ini. Nah, lalu kemudian coba ke server DNS yang IP-nya itu 5 kalau nggak salah. IP-nya 5. Aduh. Oke, terhubung juga. Sudah terhubung secara koneksinya. Oke. Kita coba sebaliknya dari PC 1. Dari PC 1 kita coba ping ke ping ke PC 0 coba. Ping PC 0 itu IP-nya 192.0.10 ya. Oke, ping. Oke, berhasil. Kita coba ping ke, kita bersihkan dulu. Kok nggak bisa ya? Dari PC 1 ke server Pendilkom, IP-nya sini berapa ya? 03. Nah, terhubung juga, ini ada replay. Oke. Lalu di sini kita cek bahwa server ini udah terkonfigurasi sebagai HTTPS atau belum. Nah, kita nih dicek di servicesnya udah on ya, HTTP-nya udah on. Yang server pendilkom.com, coba yang ilkom.com udah aktif. Kita cek di servicesnya sudah on juga HTTP-nya. Oke, kita coba coba ini ping dari PC 1, bukan di ping. Coba search alamat HTTP-nya kedetek atau enggak. Kita coba ke pendilkom.com-nya dulu. IP-nya 192.168.0.3. Enter. Nah, oke, berhasil ya. Sekarang kita coba cek dari PC 1 ini, PC 0, maaf. Dari PC 0 kita cek layanan HTTP untuk server yang ilkom.com 192.168.1.3. Oke, berhasil juga. Kita coba cek yang ke DNS server. DNS server ini 192.168.1.5, cek. Nah, ini kalau melacak layanan HTTP berdasarkan IP. Lalu bagaimana kalau misalnya dari PC itu kita ingin melacak HTTP itu melalui domain? Yang di sini ada 2 domain, yaitu pendilkom.com atau ilkom.com. Kalau HTTP tadi kita ngecek server layanan HTTP-nya itu pakai IP. Nah, kalau untuk mengecek layanan HTTP dengan menggunakan domain, kita perlu adanya DNS server. Nah, DNS server ini kita konfigurasi dulu. Ini layanan HTTP yang sudah aktif. Kita klik DNS, kita daftarkan dulu nama domain dari server yang ini, satu pendilkom.com, yang mana addressnya itu 192
168.0.3 kita add, lalu kita daftarkan juga yang server yang ilkom.com, IP-nya 192.168.1.3 kita add. Oke, kita cek di sini IP DNS servernya udah ada gateway-nya. Oke, sudah. Nah, yang ini apakah sudah ada gateway-nya belum? Nah, sudah. Nah, di PC ini kita untuk dapat mengakses domain itu kita daftarkan juga di PC ini alamat IP dari DNS server, mana IP-nya itu adalah 1.5. Oke, demikian juga yang ini, yang PC 0 ini kita masukkan juga DNS servernya 192.168.1.5. Oke, sudah kita konfigurasi. Sekarang mari kita coba tes layanan HTTP dari ilkom.com maupun pendilkom.com dengan mengetikkan nama domain bukan IP ya. Apakah bisa terhubung atau tidak? Pendilkom.com. Masih belum. Kita coba apa masalahnya ini. Cek IP, oke. Ini. Oh, DNS servernya udah on belum ya? Oh, belum on. Oke. Belum on. Kita coba lagi. Cek untuk pendilkom.com. Oke, berhasil. Lalu kita coba lacak dari PC 1 ini ke addressnya ilkom.com. Apakah bisa atau tidak? Kita ketikkan ilkom.com. Oke, berhasil ya. Jadi artinya dari PC 1 ini bisa menghubungkan jaringan ke ilkom.com dengan bantuan router. Nah, sekarang mari kita coba sebaliknya, kita cek dari PC 1. Maaf, tadi PC 0 ya, bukan PC 1. Sekarang ini PC 1 atau komputer kedua lah. Tadi komputer ke-1. Sekarang kita dari komputer yang kedua ini, kita cek layanan HTTP-nya menggunakan nama domain. Kita cek dengan menggunakan nama domain. Kita cek di sini ke ke yang dekat dulu, ke ilkom. ilkom.com. Apakah bisa dilacak? Oke, bisa. Lalu kemudian kita cek untuk koneksi ke pendilkom.com. pendilkom.com. Cek. Oke, berhasil ya. Lalu saya akan kembali ke pertanyaan pada tugas yang diberikan kepada saya. Di sini tugasnya adalah lakukan perintah berikut. Ping dari PC 0 ke PC 1.
pastikan PC 0 dan PC 1 harus terhubung. Kita coba nih. Dari PC 0 ping ke PC 1. Kita coba. Dari PC 0 kita udah buka browser di PC 0, ping. Kita ping ke PC 1 itu IP-nya 192.168.1.20. Apakah terhubung? Oke, terhubung ya. Di sini ada replay from TTL 127. Lalu pertanyaan yang kedua ini adalah ping dari komputer 1 ke PC 0. Ping dari komputer PC 1, nah sebaliknya ya, dari komputer PC 1 ini kita ping ke PC 0. Pastikan PC 0 harus terhubung. Kita coba ping ya. Aduh. Nah, coba nih ping dari PC 1 ke PC 0, ping 192, PC 0 itu IP-nya 168.0.10. Coba nyambung nggak? Oke, nyambung. Lalu pertanyaan ketiganya ini, buka web browser akses ilkom.com dari PC 1 katanya. Kalau dari PC 1 berarti dari PC yang ini. Kita buka web browser. Dari web browser PC 1 ini kita coba akses ilkom.com. Apakah tersambung? Oke, terhubung. Nah, kita coba nyebrang ya dari sini, dari PC 1 ini kita akses pendilkom.com. Apakah bisa? Akses pendilkom.com. Oke, bisa. Nah, lalu kemudian pertanyaan yang keempat di sini adalah buka web browser akses pendilkom.com dari PC 0, dari PC yang ini ya. Pastikan halaman ilkom harus terbuka. Agak bingung ini mah. Gak apa-apa lah. Jadi maksudnya bisa akses kedua layanan HTTP ini ya. Dari PC 0. Kita PC 0 bisa akses ilkom atau pendilkom, bisa dua-duanya atau enggak. Kita coba akses pendilkom.com dulu. Pendilkom.com. Oke, bisa dari PC 1, PC 0, dari PC 0. Lalu kita coba akses yang ilkom.com dari PC 0. Apakah bisa tembus atau tidak? Kita ketikkan saja ilkom.com. Oke, berhasil ya. Jadi itu sekilas mengenai tugas 3 ya, membangun dan mengonfigurasi jaringan sederhana dengan HTTP dan DNS server. Oke, dari jaringan yang kita buat ini masing-masing telah terhubung dengan konfigurasi yang sudah saya pahami dari modul yang diberikan pada Tuton ya. Saya coba kemarin pelajari dan sudah dipahami, dan ini soalnya sudah saya kerjakan di tugas 3 ini. Semoga bisa bermanfaat dan memberikan wawasan.
Jadi kesimpulannya dari hasil praktek ini, jaringan sederhana berhasil dibangun dengan perangkat yang telah dikonfigurasi. Semua perangkat dapat saling berkomunikasi. Layanan HTTP berjalan dengan baik dan layanan DNS berfungsi sesuai harapan. Dengan konfigurasi ini, kita dapat memastikan bahwa jaringan memenuhi kebutuhan dasar komunikasi dan layanan jaringan. Oke, demikian saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih kepada Bapak dosen yang sudah membimbing saya selama ini. Jadi mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah-salah kata dalam saya merespon tugas-tugas ini. Terutama saya di tugas pertama itu ada kekeliruan, ada kesalahan pembuatan video, ya mungkin Bapak dosen sendiri memberikan saya nilai yang cukup bagus ya. Saya maklumi itu bahwa saya juga kurang fokus pada tugas pertama itu, dan ya mudah-mudahan jadi pelajaran buat saya ke depan. Terima kasih atas segalanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.